Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Tanbihul Ghafilin yang berjudul tentang Babu Haqqil Waladi Alal Walid, yaitu suatu bab yang membahas hak anak terhadap orang tuanya atau hak anak atas orang tuanya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Laits rahimahullahu ta'ala. Berkata al-faqih, pengarang kitab ini, Abu Laits rahimahullahu ta'ala, yaitu Abu Laits rahimahullahu ta'ala. Hadatsana Muhammad bin Fadl qala, hadatsana Muhammad bin Ja'far qala, hadatsana Ibrahim an Yusuf qala, hadatsana Abu Muawiyah an Hasan bin Imarah an Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila an Isa bin Tolhah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Nabi? Min haqqil waladi alal walidi salah satu asya'a, di antara hak anak terhadap orang tuanya itu ada 3 perkara, 3 macam. Yang pertama, kewajiban orang tua ayyuh sina ismahu idza wulida, memberikan nama yang baik kepada anaknya apabila anak telah dilahirkan. Jadi orang tua ini punya kewajiban memberikan nama anaknya dengan nama yang baik, ya, nama-nama Islami, nama-nama yang mengandung doa, ya. Tidak mesti bahasa Arab, tetapi nama yang ada doa dan harapan. Misalnya Abdullah, ya. Misalnya Ahmad, ya. Misalnya Siti Fatimah, ya. Misalnya Sayyidati Aisyah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang penting nama itu nama yang tidak melanggar syariah, ya. Punya makna doa dan harapan, ya, nama yang baik buat anak-anaknya, ya. Jadi orang tua punya kewajiban memberikan nama yang terbaik buat anaknya ketika sudah dilahirkan. Yang kedua, wayu alimahu, orang tua berkewajiban mengajari anaknya, ya, mendidik anaknya alkitabah, Al-Quran, atau ilmu-ilmu agama idza aqala, kalau sudah mulai bisa berpikir, ya. Ajarkan agama, ya, ajarkan Al-Quran, ya, karena bagaimanapun, ya, itu nanti akan mempengaruhi akhlak anak kita, ya, akan mempengaruhi soleh atau tidaknya anak kita. Ulama mengatakan awwalu wajibin alal insan ma'rifatullah, yang pertama, kewajiban yang pertama atas manusia adalah mengenal Allah, ya. Karena itu kita ajarkan, kita didik anak kita dengan pendidikan agama, ya, biar menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kita, ya. Yang ketiga, wayujawijahu idza adroka, menikahi anak atau mengawinkan anak, ya, apabila sudah waktunya, ya. Kalau sudah datang jodohnya dinikahi, atau sudah cukup umurnya dinikahi, itu kewajiban dari orang tua terhadap anak. Jadi ada 3 kewajiban orang tua terhadap anak, ya. Di antaranya memberi nama yang baik, mengajarkan agama, dan kalau sudah dewasa, ya, sudah waktunya menikah, dinikahkan. Waruwiya, dan diriwayatkan an Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa seseorang,
Ja'a datang ilahi kepada Sayyidina Umar bibnihi bersama anaknya. Faqala lalu rojul tadi berkata. Apa katanya? Innabni sesungguhnya anakku ini. Innabni hada sesungguhnya anakku ini. Ya'ukuni telah durhaka kepadaku. Sesungguhnya anakku ini durhaka kepadaku, kata rojul tadi. Faqala Umar lalu Umar berkata, faqala Umar radhiyallahu anhu libni, lalu Umar berkata kepada anaknya, amma takhafullah fi uquqil walidika. Apakah kamu tidak takut kepada Allah dalam hal mendurhakai orang tua kamu? Fa inna min haqqil walid kada wa min haqqil walid kada. Sesungguhnya hak orang tua begini, hak orang tua begini. Dijelaskan hak orang tua ini, hak orang tua ini, ya. Hak orang tua bla 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 bla, orang tua bla 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 bla, dan seterusnya teruskan dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Faqalal ibnu, maka anak itu menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, amal ibni ala walidi hakun, apakah bagi anak atas orang tuanya hakun, punya hak? Qala Umar berkata, naam, ya, orang tua punya hak ya terhadap anaknya, atau orang tua punya hak terhadap anaknya. Hakuhu haknya alaihi atasnya, hak orang tua atas anaknya, ayastajiba ummahu, ya, dia memilih ibu yang baik buat anaknya. Ai la yujawiju imro'atan dani'atan. Seorang ayah tidak menikahi seorang perempuan dani'atan yang rendah akhlaknya, ya. Ya kan kalau kita menikah itu, kata Rasulullah, ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan. Li jamaliha, karena cantiknya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan itu karena 4 faktor. Li jamaliha, karena cantiknya. Wali maliha, karena hartanya. Wali nasabiha, karena nasab atau keturunannya. Wali diniha, karena agamanya. Fasbar bidzatid, utamakan karena agamanya. Nah, agama di sini adalah kesolehannya, ya, solehah itu menjadi penting, ya, akhlak menjadi penting. Nah, ini ayahnya menikahi perempuan, ya, yang rendah akhlaknya. Likaila yakuna libni ta'iru biha, sehingga anaknya menjadi malu punya ibu yang rendah akhlaknya. Wa aqala, berkata Umar, wa yuhasina ismahu wa yu'allimahul kitab, dan kewajiban orang tua juga memberi nama yang baik dan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama. Faqala, maka berkata al-ibnu anak, wallahi demi Allah, mastajaba ummi wa ma hiya illa sanadiyah, ya, istaroha li arba'i mi'ati dirhama. Demi Allah, sesungguhnya ibuku tidaklah ibuku, ya, dia adalah seorang budak, ya, yang dimerdekakan, yang dibeli oleh ayahku 400 dirham. Nah, jadi ibunya ini seorang budak yang dibeli 400 dirham oleh ayahnya dulu sebelum menikah, ya. Tetapi budak ini dia dani'ah, ya, dia punya akhlak yang rendah, akhlaknya tidak bagus, ya. Nah, seharusnya kata anak ini ketika memilih ibu juga akhlaknya harus dipertimbangkan. Wala ahsana ismi samani ju'lan, dan ayahku juga tidak memberikan aku nama yang baik. Dia menamai aku ju'lan. Ju'lan ini kalau kita lihat kamus artinya kelamin kelelawar. Jadi anaknya dikasih nama ju'lan, artinya kelamin kelelawar. Namanya tidak bagus dikasih oleh ayahnya. Wala alamani, dan ayahku tidak mengajariku min kitabillahi, dari kitab Allah Al-Quran, ayatan wahidatan, 1 ayat pun, ya. Faltafat Umar radhiyallahu taala anhu ilal ab,
Lalu Umar berpaling, ya. Umar berpaling kepada bapak tadi. Waqala, dan Umar berkata, taqulu ibni, ya. Kamu berkata anak ibni yaikuni, ya. Ibni yaukuni. Kamu bilang anak saya, anak kamu durhaka, ya. Kamu bilang anak kamu durhaka. Pakot akok tahu, yang durhaka itu sebenarnya adalah kamu. Qabla ayu akoka, sebelum anak kamu durhaka kepada kamu. Nah, di sini ya, dari penjelasan ini, orang tadi, rojul tadi belum melaksanakan hak, ya, anak. Yang pertama, anaknya tidak diberi nama anak yang baik, ya. Terus anaknya tidak diajarkan Al-Quran atau agama, ya. Jadi ketika anaknya juga tidak diajarkan agama, ya, dan kemudian tidak dikasih nama yang baik, dan juga ya, ibunya ini atau ayahnya menikahi seorang perempuan yang rendah akhlaknya. Nah, karena hak itu tidak dipenuhi oleh ayahnya, maka Umar berbalik mengatakan, yang durhaka itu sebenarnya kamu, sang ayah, karena sebelumnya kamu belum memenuhi hak-hak itu, hak anak terhadap orang tuanya, ya. Yang disalahkan oleh Umar adalah ayahnya. Jadi jangan mudah-mudah menyalahkan anak durhaka. Kita harus introspeksi diri kita. Kita sudah berperan belum dalam mendidik anak, ya. Kita sudah sekolahkan belum anak kita. Kita sudah didik belum anak kita dengan akhlak yang mulia. Sudah kita ajarkan Al-Quran belum? Kita ajarkan agama belum? Ya, kalau sudah terpenuhi itu semuanya, maka kita sebagai orang tua setelah gugur kewajiban kita, ya. Kalau anak kita sudah kita ajarkan semuanya durhaka, itu kesalahan anak. Tetapi kalau kita tidak berfungsi sebagai orang tua yang baik, memberi nama yang baik, mengajarkan ilmu yang baik, ya, mengajarkan agama yang baik, nah, maka kita tidak bisa mengatakan anak kita durhaka, karena kita belum berperan secara optimal dan maksimal. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Qolal Faqih, berkata Faqih rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Sami'tu, aku mendengar, abi, bapakku, Yahki, bercerita, an Abi Hafiz Al-Qaidari, Al-Bikandi, ya, dari, yaitu tentang Abu Hafiz Al-Kindari, Al-Bikindi, ya. Wakana, dan dia min ulama Samarkand, dari ulama, termasuk ulama Samarkand, berasal dari Samarkandi. Annahu, bahwasanya dia, atahu, datang kepadanya, rojulun, bahwasanya datang kepadanya seorang laki-laki, kepada Hafiz. Innabni dorobani wa aujani, kata orang tersebut, rojul terdut, anakku, sesungguhnya anakku telah memukulku, wa aujani, dan tidak memberikan aku makan, ya, aku dibuatnya lapar. Qala, berkata ulama Hafiz, subhanallah, ya, kaget dia, subhanallah, kok ada anak sampai memukul ayahnya dan membiarkan orang tuanya dalam keadaan lapar. Sampai karena kagetnya berkata, al ibnu yaribul abahu, anak memukul ayahnya. Kaget ya. Qala, rojul menjawab, naam, iya. Dorobani, dia telah memukul aku, wa auja'ani, dan tidak memberi makan aku. Faqala, ulama Hafiz berkata, hal alam tahul adaba wal ilma, apakah kamu telah mendidik anak kamu, mengajarkan anak kamu al-adaba, sopan santun, adab, moral, etika, wal ilma, dan ilmu? Qala, rojul tadi berkatakan, la, saya tidak ngajarin adab dan ilmu.
Nah, qala ulama Hafiz berkata, "Fahal alim tahul Quran?" Apakah kamu telah mengajarkan kepada anak kamu Al-Quran? Qala rajul tadi menjawab, "La, tidak, saya tidak ngajarin anak saya Quran." Fa ayu amalin yu'mal? Amal apa yang dikerjain? Profesinya apa? Di rumah dia kerja apa? Qala rajul berkata, "Az-ziro'ah." Dia bertani, berkebun. Qala berkata ulama Hafiz, "Hal alim tali aisyai'in dorobaka?" Apakah kamu tahu sebab apa dia memukul kamu? Qala rajul mengatakan, "La, saya tidak tahu sebabnya apa." Qala ulama Hafiz berkata, "Fala allahu hina asbaha." Boleh jadi ketika pagi-pagi, watawajjaha dia pergi, ila zar'i ke kebun atau ke sawah, wa huwa raqibun alal himar wasairon, dia naik keledai dan naik sapi, baina yadaihi di depan dia wal kalbu ala min khalfihi, dan di belakangnya ada anjing, wa huwa yuhasinul Quran, dan dia tidak membaca Al-Quran karena nggak diajarin oleh ayahnya Al-Quran. Wa ta'ani, dia nyanyi bersiul, ya, tidak diajarin Al-Quran, nggak bisa Al-Quran, dia santai-santai, dia bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul. Fata'arradtu lahu min dalikal wakti, ya, akhirnya dia membuang waktu begitu saja. Fazonna dan dia menyangka annaka baqaratun, disangka kamu adalah sapi. Padorobaka, lalu dia memukul kamu. Fahmadillah, seharusnya kamu mengucap alhamdulillah. Aisulam yukasir roksaka, kamu tidak dibikin pecah kepala kamu. Nah, ini ulama Hafiz, ya, ulama Hafiz ketika ada seorang laki-laki, ya, seorang ayah datang mengadu kepada ulama Hafiz, mengatakan bahwa dia telah dipukul oleh anaknya. Nah, kemudian ulama Hafiz mengatakan, anak kamu sudah diajari ilmu dan adab atau belum? Belum. Diajari Quran belum, ya. Nah, karena belum diajarin seperti itu, ya, maka boleh jadi dia menjadi anak durhaka karena tidak tahu ilmunya, tidak tahu adabnya. Dia tidak tahu kalau itu salah karena tidak dikasih pendidikan waktu kecilnya, ya. Dia mengira memukul itu orang tuanya, dia kira sesuatu yang baik, ya, karena dia tadi mengira bahwa yang dilihat itu adalah bukan ayahnya, adalah seorang sapi atau kerbau. Itu pendapat dari ulama Hafiz. Jadi dalam penjelasan ini kita harus mendidik anak kita, ya, membekali anak kita dengan adab, sopan santun, etika, tata krama, ya. Kita didik anak kita di rumah kita, ya. Kita panggil guru, kita sekolahkan, berikan modal-modal ilmu, ya, ilmu agama maupun ilmu umum, ya, sehingga nanti dia bermoral, dia beradab, dia berilmu, dia menjadi orang yang soleh, ya, berbakti kepada ayah dan ibunya karena hasil dari pendidikan kita. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Wan Sabit Al-Banani rahimahullah ta'ala qala, berkata Sabit Al-Banani, ruwiya diriwayatkan, anna rajulan, bahwasanya seseorang kana yadribu abahu, dia memukul ayahnya fi maudiin, pada suatu tempat di anggota badan, ya, misalnya tangannya atau manahnya di sini, ya, fi maudiin, pada salah satu anggota badan. Faqilalahu, maka ditanya kepadanya, mahaza, apa ini? Faqolal ab, bapaknya berkata, ya, si orang bapak itu berkata, halau anhu, biarlah, nggak apa-apa, ya. Fa inni kuntu adribu abi, dulu juga saya pernah memukul bapak saya, fi hadal maut, di tempat ini.
Jadi dia itu katakan di sininya ada bekas pukulan. Dia itu dipukul oleh ayahnya dulu. Dia dipukul oleh anaknya, ya. Nah, kemudian dia dipukul oleh ayahnya, Kemudian karena dia pernah memukul ayahnya di sebelah ini dulu, ini terulang oleh anaknya. Rojul ini mukul ayahnya, katakan di sini, ya kan? Kemudian dia punya anak, anaknya memukul dia di sini juga. Itu dia cerita begitu, ya. Nah, kita lanjutkan. Bab talayat bibni yadribuni, maka aku dapat ujian. Ya, bab talay itu aku dapat ujian bibni dengan anakku, yadribuni, dia memukul aku fi hadzal maudhu. Ya, di tempat yang sama. Aku dulu mukul di sini, ya, kemudian mukul ayahku di sini, dia anakku memukul aku di sini. Ya, di lengan, katakan seperti itu. Hada bazaka walalauma alaihi, ya. Ini tidak apa dan aku tidak menjadi celak baginya. Dia sadar dia pernah memukul ayahnya, kemudian setelah dia punya anak, dia pernah dipukul anaknya di tempat yang sama dia memukul ayahnya. Akhirnya dia sadar, nggak apa-apa ya, karena saya juga pernah memukul ayah saya. Dia sadar di sini, ya. Dia disadar bahwa itu seakan-akan balasan dia, ya, pernah menyakiti ayahnya sehingga anaknya menyakiti dia. Qala, berkata ba'dul hukama, sebagian hukama, man asa walidayhi, siapa yang bermaksiat pada kedua orang tuanya, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, walam yara sururan min waladihi, tetapi tidak melihat kebahagiaan dari anaknya, ya, walam yastashir fil umur, dan tidak musyawarah, anaknya tidak diajak musyawarah fil umur, dalam suatu perkara-perkara, lam yasil ila hajatihi, dan dia tidak menyampaikan hajat-hajatnya, walam yudari, ya, walam yudar ahlahu, dan dia tidak berbuat baik kepada anak keluarganya, ya, anak istrinya, zahabat ladzatu isya, maka hilanglah kelezatan hidupnya, ya, ladzatu isihi, maka hilanglah kelezatan hidupnya. Artinya begini, ya. Jadi kalau kita hidup berumah tangga, kita juga harus memperhatikan, ya, hak-hak anak kita, ya. Kita juga harus memperhatikan segala sesuatu itu dimusyawarahkan dengan anak dan keluarga kita, ya. Dan kita harus berbuat baik kepada keluarga kita, ya, agar hidup ini menjadi indah, ya. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa rawa Sya'bi anin Nabi annahu qala, dari Sya'bi, wa rawa Sya'bi meriwayatkan Nabi anin Nabi, dari Nabi, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu an birrihi, Allah memberikan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya ala birrihi, untuk berbuat baik kepadanya, ya. Cara membantu anak untuk berbuat baik kepadanya atau menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang solehah, yaitu orang tua berkontribusi dalam memberikan pendidikan terbaik buat anaknya, pendidikan agama, ya, pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan akhlak, pendidikan adab, ya, pendidikan sopan santun, keteladanan, ya. Kemudian ilmu-ilmu diberikan, ilmu dunia, ilmu akhirat, ya, sebagai bekal nanti hidup di dunia dan di akhirat. Maka orang tua seperti itu anak waladahu, berarti telah membantu anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, anak yang berbakti ketika orang tuanya sudah tidak ada, dan anak yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Yakni artinya la ya'muruhu, tidaklah orang tua memerintahkan anak, bi amrin, dengan suatu perintah, ya khofu, yang dia khawatir, minhu, darinya, ayu sihipihi,
anak itu menjadi durhaka. Artinya begini juga ini. Artinya kalau kita jadi seorang ayah atau seorang ibu ya, kalau memerintahkan anak ya, dilihat-lihat kondisi anak ya. Anak ini mampu atau tidak ketika kita perintah. Misalnya ketika dia lagi sakit, maka kita tidak pantas menyuruh dia mengerjakan sesuatu. Kalau dia sakit dia tidak kerjakan, khawatirnya dia durhaka ya. Atau ketika anak kita misalnya seusia SMP atau SMA lagi kumpul-kumpul dengan temannya, lagi main bola sebagainya, kita panggil, kita kita suruh ya, khawatir dia tidak mau karena lagi main dengan temannya. Kita melihat kondisi anak lagi ngapain ketika memerintah ya. Jangan sampai kemudian ketika dia lagi main ya serius, kita perintah, kita marah-marahin, kemudian dia tidak mau ya, itu menyebabkan anak kita durhaka ya. Ketika anak kita durhaka, khawatirnya anak kita mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan seperti itu. Jadi dilihat-lihat ketika kita memerintah itu agar kita anak kita jangan sampai durhaka kepada kita karena dia tidak mau menuruti perintah kita, yang kita tidak melihat kondisi anak kita seperti apa. Itu maksud dari hadis ini. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Waruya, dan diriwayatkan an ba'di sholihin, dari sebagian orang-orang soleh, annahu, bahwasanya karena adalah yamuru ya, tidak memerintahkan ibnahu, anaknya, bi amrin, suatu urusan. Jadi ada sebagian orang soleh tidak memerintahkan anaknya kepada suatu hal ya, dia tidak minta tolong kepada anaknya. Wakana, dan dia idah taja, apabila butuh, ila syai'in, kepada suatu, ya'muru, dia memerintahkan gairahu, orang lain, bukan anaknya. Pasal anzalika, ditanya, pasuila, maka ditanya anzalika, tentang hal itu, pakola, maka sebagian orang soleh mengatakan, ini alasannya apa? Ini sungguhnya aku, akhafu, takut, ani, bahwasanya aku, lau umirtu, seandainya aku perintahkan, ibnati ya, seandainya aku perintahkan anakku, bidzalika, tentang itu, ya sini ya, yuk sini, dia bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, bidzalika, tentang itu, fayastajibun nar, maka dia masuk neraka ya. Jadi ada sebagian orang soleh itu tidak mau memerintahkan anaknya ya. Kalau dia butuh, dia nyuruh orang lain. Kenapa? Karena dia khawatir ketika anaknya dia suruh ya, orang tua menyuruh anaknya, anaknya kemudian tidak mau, maka itu berarti kan durhaka. Ketika durhaka, maka anak yang durhaka itu pantasnya masuk neraka. Wa ana, dan saya, kata orang soleh tadi, sebagian orang soleh tadi, la ahriku, tidak mau membakar, ibni, anakku, bin nari, di neraka. Waruya, dan diriwayatkan an Khalf bin Ayyub, dari Khalf bin Ayyub, nahwa dzalika, sama seperti itu, redaknya sama. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, tamamul muru'ah, sempurnanya muru'ah, muru'ah yang paling sempurna adalah man barra walidayhi, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, wa wasala rahimahu, dan orang yang menyambung silaturahmi, wa akrama ikhwanahu, orang yang memuliakan saudaranya, wa hasana khalqahu ma'ahlihi, dan orang yang memperbaiki akhlaknya, ma'ahli, bersama keluarganya, wa walidihi, dan anaknya, wa hodamihi, wa idmihi, dan pembantunya, wa ahroja dinahu, dan orang yang menjaga agamanya, wa aslaha malahu, dan orang yang memperbaiki hartanya. Nah, memperbaiki hartanya ini dalam memperoleh, mencari harta, cari yang halal. Wa anfaqo, dan menafkahkan, menginfakkan, min fadlihi, dari rezeki karunia Allah. Wa hafiza lisanahu, orang yang menjaga lisannya, wa lazima baitahu, dan ada diam di rumahnya, yakni artinya kunu muqabbilan ala amalihi, artinya dia di rumah itu senantiasa untuk ibadah, bukan nongkrong-nongkrong, buang-buang waktu.
di luar ya. Wala yajlisu dan tidak duduk ma'ahlil fudul bersama orang-orang yang tidak manfaat. Ini banyak orang membuang-buang waktu ya, ngobrol ya, tidak ada manfaatnya. Maka orang yang seperti itu ciri dari orang yang tidak muruah. Waruya dan diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arbaun ada 4 min saadatil mar'i dari bahagianya seseorang. Yang pertama kata Nabi antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama punya istri solehah. Nah ini pasti orang akan bahagia. Wa auladuhu abroro, anaknya baik-baik. Wa hulato solihin, bergaul sama orang soleh, temennya orang-orang baik. Wa yakuna rizquhu fi baladihi, nyari rezeki di negaranya sendiri ya. Para pendengar rahimakumullah, dari beberapa penjelasan di atas ya, maka kita dapat mengambil kesimpulan hak anak kita harus kita penuhi ya, karena hak anak itu punya hak. Misalnya nama, kita berikan nama yang terbaik buat anak kita yang mengandung doa ya. Kemudian kita ajarkan anak kita ilmu-ilmu agama ya. Kemudian kalau sudah dewasa, sudah cukup umur, anak kita nikahi, kita carikan jodohnya dan kita menjadi walinya untuk menikahkan anak kita. Jadi jangan kita mudah mengatakan anak kita ini durhaka kalau belum ada kontribusi kita dalam mendidik anak kita, mengajari anak kita ya. Kalau kita belum kontribusi, anak kita durhaka, sebenarnya yang salah kita salah didik, salah asuh, salah memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak kita sehingga dia menjadi orang yang durhaka. Ya, demikian. Lebih kurang mohon maaf ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.